Selanjutnya, rubrik penilaiannya keterampilan menggunakan metode atau model pendekatan dan media pembelajaran. Menerapkan pembelajaran di dalam 80 sampai dengan 90 menit itu kita menerapkan semua langkah-langkah pembelajaran. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat, tetap semangat, karena kita sudah sampai pada langkah ke-8, pelaksanaan rencana aksi dan rencana solusi. Nah, apa saja yang akan kita kerjakan dalam pelaksanaan rencana aksi dan rencana solusi ini? Tapi sebelumnya jangan lupa tetap dukung channel ini, sama-sama kita subscribe channel ini agar semakin semangat berbagi info pendidikan, info PPG, dan info P3K. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, kita sekarang masuk kepada langkah ke-8, pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, ini kalau dikatakan sudah hampir separuh atau lebih daripada separuh perjalanan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Mudah-mudahan kita lulus dengan nilai yang terbaik. Kita masuk kepada jadwal pelaksanaan rencana aksi dan rencana solusi. Yang pertama itu mengenai pengantar praktik pengalaman lapangan pertama. Ini sesi sinkronus antara dosen, guru pamong, dan mahasiswa. Selanjutnya, unggah perangkat pembelajaran pertama, di mana perangkat pembelajaran pertama ini yang akan kita laksanakan dalam praktik pembelajaran pertama. Misalnya rencana aksi pertama itu yang akan kita praktikkan dalam pembelajaran yang pertama. Kita di sini disuruh untuk mengunggah perangkat pembelajaran yang pertama. Setelah itu, dosen dan guru pamong melakukan penilaian perangkat pembelajaran yang pertama. Setelah melakukan penilaian perangkat pembelajaran pertama, maka dilaksanakannya lah pelaksanaan praktik pembelajaran pertama. Nah, ini dilaksanakan dalam waktu 5 hari sehingga dapat dilakukan secara berbagi antara mahasiswa yang lain atau teman-teman yang lain. Misalnya 1 hari 2 mahasiswa ataupun 1 hari 3, tergantung daripada hari dan jamnya masing-masing. Dan setelah itu dilakukanlah penilaian pelaksanaan praktik pembelajaran pertama yang dilakukan oleh dosen dan guru pamong. Setelah itu, dilakukannya ruang kolaborasi untuk melakukan editing hasil rekaman pelaksanaan praktik pembelajaran pertama. Setelah itu, unggah tagihan produk praktik pembelajaran pertama. Nah, di sini kita mengunggah tagihan produk berupa video dalam praktik pembelajaran pertama, lalu dosen dan guru pamong melakukan penilaian. Nah, setelah melakukan penilaian, diadakannya lagi sinkronus antara dosen, guru pamong, dan mahasiswa untuk melakukan pengantar refleksi praktik pengalaman lapangan pertama, lalu refleksi praktik pembelajaran pertama, dan sinkronus refleksi praktik pengalaman lapangan pertama. Nah, ini mengenai praktik pengalaman lapangan yang pertama. Diadakannya pengantar, lalu praktek, refleksi, dan penilaian yang dilakukan oleh dosen dan guru pamong. Dalam aktivitas mahasiswa yang pertama, mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran dari set perangkat pembelajaran pertama.
Yang kedua, menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar permasalahan. Yang ketiga, menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif solusi ini sebagai solusi terbaik. Membentuk kelompok kerja efektif yang heterogen. Membimbing siswa melakukan penyelidikan, studi referensi guna memperoleh jawaban atau solusi terhadap permasalahan, mengarahkan kelompok siswa berdiskusi, mengarahkan kelompok siswa melakukan evaluasi, lalu melaksanakan penilaian dan hasil belajar, menganalisis hasil penilaian. Membuat dan mengunggah video. Nah, ini dia, membuat dan mengunggah video pelaksanaan pembelajaran berdurasi 10 sampai dengan 15 menit. Oke, awalnya itu kan sesuai dengan jam mata pelajaran kita, lalu untuk mengunggahnya kita hanya melakukan atau durasinya sampai dengan 10 ataupun 15 menit dengan bagian awal atau pembukaan, inti, dan bagian akhir penutup dengan mengedit secara profesional dan representatif. Video hasil rekaman untuk praktik pembelajaran inovatif dari set perangkat pembelajaran pertama. Lalu menyusun materi presentasi untuk diskusi refleksi, mempresentasikannya, melakukan refleksi, mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya. Nah, peran dosen yang pertama, dosen bersama guru pamong mengobservasi, mereview, membimbing mahasiswa melakukan persepsi, menstimulasi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Dan pada akhirnya mengisi lembar refleksi diri akhir pelajaran. Yang kedua, peran dosen itu mengobservasi dan mereview pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar. Dosen bersama guru pamong mengarahkan, membimbing mahasiswa melakukan analisis hasil penilaian proses, lalu mengarahkan, membimbing mahasiswa membuat rekaman, melakukan proses editing menjadi video pelaksanaan pembelajaran berdurasi 10 sampai 15 menit. Dosen bersama guru pamong memberikan arahan kepada siswa menyiapkan materi presentasi refleksi. Dosen dan guru pamong mereview presentasi hasil refleksi. Dosen bersama guru pamong melakukan konferensi bersama siswa untuk melakukan refleksi dan memberikan feedback, lalu mengobservasi, mereview, membimbing mahasiswa melakukan persepsi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini mengenai beban belajar praktik ataupun apa saja yang harus dinilai dalam praktik pengalaman lapangan atau praktik pembelajaran inovatif. Nah, di dalamnya mata kuliah PPL memiliki beban belajar sebesar 4 SKS. Oke, pelaksanaan aktivitas praktik pembelajaran inovatif diselesaikan dalam waktu 31 hari, hari ke-27 sampai dengan 52. Kegiatan praktik pembelajaran sebanyak 2 rencana aksi. 2 rencana aksi yang mau dipraktekkan dalam satu rencana aksi terdiri atau durasinya 13 hari. Nah, refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut diselesaikan dalam 5 hari, hari ke-53 sampai dengan 57. Nah, ini mengenai jumlah pelajaran atau beban belajar dalam menit. Nah, ini mengenai rubrik penilaian perangkat pembelajaran rencana aksi atau dalam praktik pembelajaran inovatif ataupun PPL, apa saja yang harus dinilai dosen ataupun guru pamong. Yang pertama, RPP. Di dalam RPP, apakah sistematika, kesesuaian KD dengan indikator, kesesuaian indikator, capaian pembelajaran dengan solusi, kesesuaian strategi pembelajaran dengan solusi, kegiatan pembelajaran dengan solusi. Maka, kalau ini sesuai dan lengkap, maka dosen dan guru pamong akan memberikan
5 poin atau 4 poin, kalaupun dia 5 poin lengkap dan memenuhi sesuai kriteria. Sedangkan 4 poin lengkap dan memenuhi 4 dari 5 kriteria. Dan selanjutnya 3 lengkap dan memenuhi 3 kriteria, yang 2 poin cukup, 1 poin kurang lengkap dan tidak memenuhi. Nah, selanjutnya penilaian kedua mengenai bahan ajar. Apakah sistematika sesuai dengan capaian pembelajaran, lalu kebenaran substansi. Jika lengkap, maka 5 poin dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga mengenai LKPD. Apakah sistematika sesuai dengan CP yang dimulai dari identifikasi masalah, penentuan masalah, akar masalah, dan solusi permasalahan. Jika lengkap, maka 5 poin dan seterusnya. Lalu, mengenai media pembelajaran. Jika lengkap atau memenuhi semua kriteria, maka 5 poin. Selanjutnya, instrumen penilaian. Apakah sistematika, kesesuaian dengan capaian pembelajaran, lalu memuat komponen identifikasi masalah, penentuan masalah, akar masalah, dan solusi permasalahan, memuat materi instrumen penilaian beserta rubrik penilaian dengan lengkap dan memenuhi itu 5 poin. Lalu, melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan, menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dengan akar masalah, menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik atau HOTS, membentuk kelompok kerja yang efektif berisi 4-5 siswa yang heterogen. Selanjutnya, rubrik penilaiannya, keterampilan menggunakan metode atau model pendekatan dan media pembelajaran, menerapkan pembelajaran berbasis TPEC atau pendekatan teknologikal, pedagogical, content knowledge, keterampilan mengembangkan variasi interaksi, keterampilan memanfaatkan waktu. Ini sangat baik, mendapatkan 5 poin, dan seterusnya 4 poin untuk baik, cukup 3 poin, kurang 2 poin, dan sangat kurang 1 poin. Misalnya, dalam keterampilan memanfaatkan waktu, kita diberi waktu 2 kali jam pelajaran atau 2 kali 40 menit, maka durasinya antara 80 menit sampai dengan 90 menit. Apakah di dalam 80 sampai dengan 90 menit itu kita menerapkan semua langkah-langkah pembelajaran? Selanjutnya, kemampuan menggunakan analogi atau metafora, kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur. Oke, pada waktu menjelaskan gestur atau fisik atau badan kita bagaimana. Lalu, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan, kesantunan berpakaian, dan atau berpenampilan. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar, kemampuan memberikan penguatan dan punishment, keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar, mengintegrasikan kemampuan critical thinking yang HOTS pastinya, volume dan intonasi suara, penggunaan bahasa yang baik dan benar, lisan maupun tulisan. Dengan 5 poin sangat baik, 4 poin, dan selanjutnya. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. See you next video.